Kalau menurut Gus Ama nih, tahun baru itu dirayakan atau dinikmati? Selamat datang Gus di Ngopi and Ngepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini kita podcastnya perdana Gus, masih episode Oke. pertama. Waduh, masih Ya, anget. masih anget, masih new banget gitu. Pas pertama narasumbernya catchy banget. Wah, mantap ya. Gerimis gini Gus, satu kata apa? Menandakan apa? Kalau Gus di bawah gerimis gini itu satu kata apa yang terbesit gitu di kepala? Kedip-kedip. Kalau kata anak milenial sekarang itu kenangan. Oh ya, Iya. apa itu artinya? Soalnya pas hujan itu banyak kenangan sama dia. Allah. Oke. Habis ini kan mau tahun baru nih Gus. Ya. Iya. Pernah nggak sih Gus punya pengalaman yang sangat menarik atau bisa kita sharingkan? Aku pengen tahu gitu Gus itu punya pengalaman apa di tahun 2020 kemarin sampai detik ini Gus? Ya, kalau kita ini ingat-ingat setiap tahun baru, mungkin setiap orang punya pengalaman, tapi aku sendiri pengalamannya nonton kembang api. Nonton kembang. Jadi penonton aja Gus ya? Dari kamar jendela, Oh. dari jendela kamar, dari rumah, terus nggak banyak sih kalau kita ini kegiatan untuk tahun baru, tapi dari teman-teman cerita-cerita banyak mereka menikmati tahun baruan, ya asik-asik aja. Teman-temanku itu pada ngajak nih, Lia nanti pas tahun baru kita adakan agenda gini nih, kita jalan, kita hunting, kita bakar-bakar gitu. Itu aku bingung sih Gus sebenarnya mau tetap stay di rumah atau pengen menghargai mereka gitu, menghargai ajakan mereka buat silaturahmi lah atau segala macam. Itu menurut Gus gimana sih? Apa sih yang harus Lia lakuin gitu? Wah, Oke, alhamdulillah. Mantap, Mas. Enak, dingin-dingin gini sambil ngopi dan Benar, ngeteh. benar, Oh, tehnya benar. aku. Oke, terima kasih. Masih. Kalau ada kopi, baru ngopi beneran. Oke. Kalau saya ngeteh Gus. Oke. Jadi kalau ini pertanyaan tadi ya, ada sebagian teman-teman yang mungkin punya agenda masak-masak, bakar-bakar, atau kumpul-kumpul, sekedar kongko-kongko. Ya, aku sih lebih memilih biasanya kalau mau kumpul-kumpul nggak waktu momen-momen yang ramai banget. Jadi kita milih momen-momen yang lebih nggak pas tahun baru. Kalau pas tahun baru kita kehilangan tempat untuk berkumpul. Bener. Di mana-mana pasti ramai kan. Berarti Jadi tergantung selera. Jadi kalau mau pas kumpul-kumpulnya tahun baruan ya yang penting positif nggak apa-apa. Tapi kalau kita lebih memilih untuk lebih akrab secara komunitas kita sendiri, kita bikin kelompok sendiri di tempat yang bisa kita nikmati, ya bisa milih waktu-waktu yang lain. Aku sering bikin kegiatan-kegiatan makan-makan, kita sembelih banyak, sembelih terong, sembelih tempe. bisa Gus ya terong dibelah. Ya kan disembelih itu namanya. Jadi sepertinya kayak sembelih kambing tapi kita sembelih terong, sembelih tempe. Yang penting kalau ngumpul itu makan, ya meskipun enak nggak apa-apa. Gitu. Apapun makanannya yang penting bareng. Apapun gitu, makanannya yang penting enak. Benar. Oh yang penting enak. Ya. Oke, itu Yang bagus kedua sih, yang penting lapar juga, karena dengan lapar semuanya pasti enak. Pasti enak. Iya. Jadi malah kalau aku sendiri setiap bulan itu mesti punya kegiatan kumpul-kumpul. Nggak ada, cuman kita ya silaturahim bersama teman, terus makan-makan. Dari situ banyak ide, banyak gagasan, banyak apa ya, hal-hal yang unpredictable, apa ya? Tidak terduga. Iya. Jadi memang filsafat Jawa itu ada benernya kadang. Sesuatu yang nggak terlalu direncanakan biasanya lebih sukses daripada yang terlalu direncanakan. Itu kan apa? Masuk juga itu. Iya. Ternyata dengan pertemuan yang nggak sengaja itu bisa muncul banyak. Jadi nanti bisa berkembang gitu. Iya. Daripada nanti ayo tanggal sekian kita merencanakan ke tempat ini, tapi nanti dong-dongnya pas hari H kalau sing teko. Nah, itu. Karena terlalu direncanakan. Iya, benar. Ya. Makanya kalau untuk kumpul-kumpul kapanpun sih sebenarnya, nggak harus waktu-waktu rame, nggak waktu libur, nggak harus momentum tahun baru atau yang lain. Setiap bulan kita bisa menjalin silaturahmi dengan seluruh teman-teman kita, baik yang ada di wilayah
sekitar kita atau dengan teman-teman jauh kita. Tergantung gimana pinter-pinternya kita atur waktu dan nyiapin ikannya tadi. Iya. Ikan terong dan ikan tempe iya, tadi. tempe dibeleh. Nah, itu. Yang penting itu momennya Gus ya. Betul. Diminum dulu deh Gus, Oh iya, biar iya, lebih, siap. biar nggak terlalu dingin Gus, soalnya hujannya melanda. Tapi Gus, masih banyak nih, apalagi sekarang kan pandemi Gus, tapi masih banyak orang-orang yang merencanakan kita tahun baru gini-gini gitu. Padahal kan udah dapet surat dari atasan itu untuk tidak melakukan kegiatan yang terlalu masanya banyak. Iya. Tapi tetap aja kita itu pengen gitu, pengen seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu menurut Gus gimana? Ataukah kita itu tetap kekeh dengan pendidikan kita atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita ini punya kesadaran, kita pasti bisa atur ya. Tetap bisa senang-senang sama keluarga tapi aman. Karena kalau keluarga kita sakit juga kita semua yang rugi kan. Yang waktunya bisa ngumpul-ngumpul malah setelah itu muncul musibah-musibah baru, apalagi banyak yang meninggalkan kita ya. Kita nggak mau itu terjadi kan. Jadi inginnya sih liburan tetap bisa dinikmati. Tapi kalau bisa kan tetap harus hati-hati. Iya. Ingat 3M. 3M, apa aja Gus? M. Saya lupa itu Tulis, apa itu? mencuci, Hah? makan. Memakai masker, Memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan. mencuci. Itu yang penting. M, seharusnya ditambahin satu lagi M Gus. Apa itu? Makan. Oh iya betul. Urusan perut nomor 1. Betul. Sekarang 2020 sudah berlalu Gus. Habis ini udah memasuki 2021. Coming soon. Masih coming soon ya. Ada nggak sih Gus harapan-harapan yang akan Gus realisasikan gitu atau pesan untuk anak muda sekarang 2021 itu seharusnya gini gitu dengan keadaan yang saat ini? Iya, berat sekali ini pertanyaannya. Berat. Entangin titik Gus, Iya. dikurangi dulu. Mungkin harapanku dan mungkin harapan teman-teman anak-anak generasi milenial sekarang berharap bahwa tahun 2021 pandemi segera berakhir ya. Mereka udah kangen ngopi, mereka udah kangen ngobrol-ngobrol di trotoar ya. Mereka udah kangen bisa berpetualang kemana-mana. Mungkin dengan berakhirnya pandemi maka kehidupan atau hobi-hobi para kaum milenial ini bisa kembali hidup. Itu mungkin harapan pertama. Yang kedua, untuk Indonesia, kita ini bisa kuat karena kita saling menghargai. Jadi kita udah punya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita tinggal memahami Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Kalau saya sih, kalau pemahaman sederhana ya, aku punya pemahaman Bhinneka Tunggal Ika itu kita bisa bersama-sama meskipun kita tidak sama. Meskipun tidak sama, iya. Tapi kita bersama. Bisa bersama meskipun tidak sama. Iya, jadi kalau kita sudah punya prinsip dan pemahaman yang sama seperti itu, enak. Kita ini kuat dan kaya karena kebinekaan kita. Kita ini kaya, gitu, kaya budaya, kaya bahasa, kaya suku, macam-macam. Belum lagi kekayaan alam kita yang luar biasa. Kalau ini nggak kita jaga, nggak kita perkuat persatuan dan kesatuan antar warga bangsa, ini kita nggak akan bisa menikmati indahnya Indonesia. Makanya Indonesia ini bisa kita nikmati dengan prinsip tadi itu. Kita saling menghormati bersama-sama meskipun nggak sama. Wong aku sama kakakku nggak sama, padahal satu produksi itu, satu pabrik. Iya kan? Jadi ketika kita memahami kita nggak harus sama, tapi kita bisa berjalan bersama. Itu kan kayak mau pre-wedding. Iya. Jadi ini backgroundnya udah pas. Nah ini pas. Meskipun kita nggak sama, kita bisa berjalan bersama. Itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Kalau mau mencari yang sama, nggak ada manusia di dunia yang sama, toh. Kalau sama kembar, Nah, orang kembar aja ada bedanya gitu ya. Nah, kaosnya aja kadang beda warna itu. Makanya nggak mungkin lah kita ini menjadi sama. Tapi kalau bersama-sama bisa. Dan itu bisa terjadi di sini. Dan itu kekayaan kita, kekayaan Indonesia yang nggak selalu ada di negara lain. Itu harus kita pertahankan. Jadi itu harapannya untuk Indonesia, mudah-mudahan bisa makin jaya. Udah, itu Gus. Ya. Nggak mau tanya gitu harapan aku. Oh iya,
harapan Mbaknya gimana? Aku udah nggak punya harapan, Gus. Waduh. Terlalu berharap tapi malah disia-siakan. Oh, gitu. Kasihan sekali. Itu. Tapi tentunya masih banyak lah Gus harapan ke depannya. Tapi Iya. udah tercatat di dream list, tinggal merealisasikan aja. Oke Gus. Yang terakhir nih, menurut Gus Ama nih, tahun baru itu dirayakan atau dinikmati? Atau dua-duanya Gus? Ya, tergantung lah. Tergantung. Iya. Jadi Meninggal, Gus. kalau aku sih lebih banyak menikmati ya, meskipun nggak merayakan, tapi menikmati pergantian tahun dan memaknai. Nah, jadi menikmati dan memaknai. Kalau merayakan sih terserah, yang penting harus positif. Kalau kita emang punya kegiatan positif, ya silakan saja dirayakan. Tapi kan untuk orang-orang yang nggak mau merayakan, ya boleh-boleh saja toh. Bisa dinikmati di rumah sambil ngopi, sambil merenung, apalagi sambil makan pisang goreng. Ternyata 2021 itu tanggal 1 Januari ya, kan gitu Dari ya. dulu Gus. Itu kita renungkan itu. Oke. Makanya Tergantung individu masing-masing. iya Gus, ya. betul. Itulah kira-kira. Oke Gus, terima kasih atas waktunya Gus ya. Mohon maaf ini cuacanya Agak romantis. Iya, agak romantis. Biar kita lebih chemistry-nya dapat gitu Gus ya. Oh, bahaya ini. Oke Gus, Iya, terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi Gus ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu lagi, Oke, amin. nyambung lagi. Ini edisi Ya, perdana. edisi perdana. Nanti Agak masih nervous banyak. ini, Oke. agak gugup ini. Belum- Makanya. Ya perlu pemanasan dulu. Gus. Betul. Makanya itu ya mudah-mudahan bisa ada undangan lagi lah. Ya. Iya. Oke pasti Gus. Terima kasih Gus ya. Yuk, yuk.